Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Wentian yang tak menyangka dengan kedatangan Yunce. Dan ia berkata, rupanya kau sudah bosan hidup sampai nekat menemuiku. Namun Yunce menjelaskan agar kau jangan terlalu sombong, karena hari ini akulah yang akan membunuhmu. Wentian memberitahu jika aku sangat kagum dengan keberanianmu. Tapi sayangnya hari ini akan jadi hari kematianmu sendiri. Kecuali jika kau mau menyerahkan cermin samsara, maka aku akan membiarkanmu hidup sebagai anak angkatku. Yunce menjawab jika aku tak mau memiliki ayah angkat, dan sebaiknya kau bersiap untuk menghadapiku. Tapi saat itu, Hong-er yang kelaparan harus diberi makan dulu oleh Yunce. Wentian menjadi sangat kesal karena Yunce tak memperdulikannya. Sehingga saat itu juga ia segera melancarkan serangan. Namun ternyata ini adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh Yunce. Dan benar saja serangan itu dengan mudah dihancurkan olehnya. Bahkan Yunce bertanya apakah hanya segini kemampuanmu. Dan sekarang Yunce pun mulai menuju ke arahnya. Ketika Yunce bergerak, Wentian mengatakan jika kekuatanmu tak mungkin bisa mengalahkanku. Tapi tanpa diduga, justru ia terkejut karena Yunce tiba-tiba menghilang. Dengan cepat dari arah belakang, dirinya berhasil membuat Wentian tersungkur. Secara tiba-tiba, Wentian mulai mengeluarkan domain iblis miliknya. Bahkan kini tubuh Wentian berubah menjadi 4. Dan ia berkata, jika rupanya kekuatanmu jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Namun sayang, manusia sepertimu tetap tak akan bisa mengalahkanku yang merupakan dewa iblis. Walaupun begitu, Yunce tak peduli dengan ucapan Wentian. Bahkan dirinya dengan sangat mudah mampu membunuh 4 tubuhnya tersebut. Dan kini Wentian menggunakan banyak ular untuk melumpuhkan Yunce. Yunce tak menyangka jika Wentian menggunakan cara curang seperti ini. Tapi Wentian menjawab jika permainan baru saja dimulai. Lagi pula di mataku, kau tetaplah semut yang sebentar lagi akan mati. Dan benar saja, kini tubuh Yunce mulai melemah karena terkena racun ular iblis. Sedangkan Wentian tertawa melihat kondisi Yunce. Bahkan ia memberitahu jika racun ini sengaja kubuat khusus untukmu. Sehingga mulai sekarang kau perlahan-lahan akan mati mengenaskan. Tanpa diduga, justru Yunce malah tertawa. Dirinya pun mulai mengaktifkan Dark Flame Lotus. Yang hal itu tentu membuat Wentian semakin terkejut. Wentian bertanya, mengapa kau masih memiliki kekuatan setelah terkena racunku? Yunce menegaskan jika aku tak akan menjawab pertanyaan dari orang yang mau mati. Lagi pula sejak awal akulah yang sedang memburumu. Dengan cepat Yunce mengeluarkan atribut gelap di sekitar domain milik Wentian. Tapi Wentian mengingatkan jika yang kau lakukan tetaplah hanya akan sia-sia. Karena di hadapan kekuatan absolut, semua rencanamu tak akan berguna. Ketika ia sedang berbicara, tiba-tiba saja dirinya justru malah terkejut. Karena ternyata atribut gelap milik Yunce dapat menyerap semua energi iblisnya. Bahkan Wentian tak percaya bagaimana mungkin kau bisa melakukan hal ini. Lalu Yunce bertanya, apakah kau sudah selesai dengan ocehanmu? Kalau begitu, maka sekarang bersiaplah untuk mati.
Dan kini teknik Dark Flame miliknya mulai menyelimuti tubuh Wen Tian. Tak berhenti sampai di situ, Yunce segera mengeluarkan monster serigala. Namun Wen Tian memberitahu jika ini hanyalah seekor binatang yang lemah. Dan rupanya ia berhasil memusnahkan serigala tersebut. Setelah itu, Wen Tian berkata, jika bakatmu memang luar biasa, karena kau hanya butuh waktu sebentar untuk menjadi sekuat ini, sedangkan orang lain harus ribuan tahun berkultivasi dulu. Sehingga jika kau mau menyerahkan cermin samsara, maka aku akan membagi dunia ini dengan dirimu. Yunce berpikir jika ide ini memang cukup bagus. Sementara dari kejauhan terlihat Feng Zhukui yang tak percaya jika Yunce masih hidup. Bahkan Kaisar Feng juga terkejut karena Yunce bisa seimbang melawan Wen Tian. Walaupun begitu, Feng Zhukui tak bisa membiarkan Yunce berjuang sendirian. Karena bagaimanapun juga, Yunce sekarang adalah tunangan dari Xue Er. Sehingga kita harus tetap membantunya. Meski begitu, Kaisar Feng mengatakan bahwa kita tak mungkin bisa melawan Wen Tian. Tetapi Feng Zhukui menjelaskan setidaknya kita harus berkorban demi generasi muda. Dan walaupun peluang kemenangannya memanglah sangat kecil. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba ada Ye Meishi yang muncul dari belakang. Dan ternyata Ye Meishi sekarang ini sepertinya berpihak pada Wen Tian. Sehingga ia berniat untuk membunuh mereka semua. Tentu saja para pasukan Devin Phoenix langsung muncul untuk membantu. Hal itu juga membuat seorang tetua menjadi kesal dengan kelakuan Ye Meishi. Tapi ternyata serangan dari Ye Meishi justru membuat dirinya tak bisa bergerak. Tentu Feng Zhukui tak tinggal diam dan segera menolong tetua itu. Bahkan kini terjadi ledakan yang cukup besar. Namun lagi-lagi Ye Meishi meremehkan Feng Zhukui yang merupakan manusia lemah. Bahkan ia tak mau menghormatinya sampai kapanpun. Kaisar Feng yang ingin maju langsung dihentikan oleh Feng Zhukui. Dan ia memberitahu jika sekarang kita bukanlah tandingannya. Tetapi tetap saja Kaisar Feng tak bisa diam terus seperti ini. Feng Zhukui bertanya apakah sekarang kalian ingin menjadi bawahannya Wen Tian. Ye Meishi menjawab jika situasi sudah berubah dan hal ini memang harus dilakukan. Sehingga mereka pun mulai bersiap untuk baku hantam. Dengan cepat, mereka berdua melesat ke atas langit. Dan Feng Zhukui ingin tahu apakah Sovereign tingkat 10 milikmu memang sesuai dengan rumornya. Namun saat ia menghempaskan serangan, ternyata Ye Meishi berhasil dilumpuhkan. Dua tetua Ye sungguh tak percaya menyaksikan kejadian itu. Apalagi sekarang mereka sedang terancam oleh Feng Zhukui. Bahkan mereka khawatir karena Feng Zhukui hampir berada di tingkat 10 Sovereign Mistik. Tanpa diduga, dari arah belakang rupanya Ye Meishi menyerang Feng Zhukui. Yang ledakan itu membuat Feng Zhukui sampai hancur berkeping-keping. Sehingga Kaisar Feng berteriak karena kakeknya itu kini telah terbunuh. Ye Meishi mengatakan jika kau benar-benar sangat lemah. Sedangkan dua tetua itu tak percaya jika Ye Meishi juga sangat kuat. Sementara Kaisar Feng berniat untuk membalaskan dendam atas kematian kakeknya. Semua pasukan Devin Phoenix juga bersiap untuk melakukan perlawanan. Tapi Ye Meishi tertawa melihat kebodohan mereka yang tak memahami situasi. Oleh karena itu, dirinya langsung menyerang untuk membunuh mereka. Kaisar Feng tak peduli dan mulai nekat membakar esensi darahnya. Yang kini serangan dari Ye Meishi dihancurkan dengan begitu mudah. Bahkan dua tetua itu menjadi kembali terkejut.
Begitu pula dengan Yemeishi yang bertanya bagaimana mungkin Dewa Phoenix masih bisa hidup. Walaupun demikian, Yemeishi merasa jika ini hanyalah sisa jiwa dari Dewa Phoenix. Oleh karena itu, ia segera mengeluarkan kekuatan kipas miliknya. Dan benar saja, jiwa Dewa Phoenix kini berhasil dikalahkan. Kaisar Feng tak menyangka jiwa Dewa Phoenix dikalahkan begitu saja. Sementara Yemeishi mengingatkan agar sebaiknya kau bersiap-siap, yang ternyata Kaisar Feng dapat dilumpuhkan dengan sangat mudah. Bahkan tubuhnya yang terhempas kembali dihajar sampai tenggelam. Kaisar Feng sangat menyesal karena tak bisa melindungi Sue Er lagi. Dan kini dia hanya berharap agar Sue Er bisa menjadi lebih kuat. Dan ketika dirinya hampir mati, rupanya datang Xiao Bai yang memberikannya sebuah pil. Kaisar Feng tak menyangka jika es Phoenix milik Sue Er telah menolongnya. Dan Xiao Bai pun mulai membawa Kaisar Feng kembali ke permukaan. Sedangkan semua orang dibuat terkejut karena menurut mereka Feng Tianwei telah datang. Dikarenakan Feng Tianwei telah datang, Yemeishi berniat untuk membunuh 3 generasi sekaligus. Tapi ternyata serangan api Phoenix sangat diremehkan oleh Yemeishi. Bahkan dirinya langsung menggunakan teknik pertahanan terkuat. Semua orang merasa beruntung bisa berlindung dengan teknik legendaris ini. Namun rupanya secara perlahan-lahan pertahanan legendaris itu mulai retak. Bahkan Yemeishi tak percaya jika di hadapannya ternyata adalah Sue Er, yang padahal sebelumnya mereka kira dia merupakan Feng Tianwei. Sue Er memberitahu untuk membunuhmu sangatlah mudah bagiku. Lagi pula, ini hanyalah salah satu kesadaran dari ribuan kesadaran spiritual milikku. Sehingga hal itu membuat Yemeishi sungguh tak menyangka. Pasukan Devin Phoenix benar-benar kebingungan, karena seluruh kelompok Yemeishi telah dimusnahkan oleh Sue Er. Terlebih lagi, kini ternyata Kaisar Feng juga masih hidup. Sekali lagi, mereka dibuat tak percaya karena Sue Er telah mencapai ranah Dewa Phoenix. Namun Sue Er memberitahu jika hal ini terjadi berkat bantuan dari Kak Yunce, sehingga mereka pun segera memberikan penghormatan pada Dewi Phoenix yang baru. Lalu Sue Er menyuruh mereka untuk tak perlu melakukan hal ini, dan ia memerintahkan Xiao Bai untuk menjaga mereka, sedangkan dirinya akan pergi demi membantu Yunce. Sesampainya di sana, Sue Er sangat kesal karena domain Wentian telah menyelimuti. Sehingga jika ia mengeluarkan seluruh kekuatannya, maka Yunce juga akan terluka. Oleh karena itu, kini Sue Er hanya bisa percaya pada kekuatan Yunce sendiri. Di sisi lain, terlihat Hai Huang yang terkejut karena Sue Er telah menjadi Dewi Phoenix yang baru. Sedangkan Ling Kun merasa khawatir dan ia berharap jika Wentian bisa menang. Berbeda dengan Senior Ji yang ingin jika Sue Er lah menjadi pemenangnya. Ling Kun bertanya apakah maksudmu sebenarnya. Senior Ji menjawab jika Wentian yang menang maka dunia akan kacau. Sebaliknya jika Sue Er yang menang maka semua orang tak akan menderita. Ling Kun mengingatkan agar Hai Huang jangan melupakan perjanjian kita. Hai Huang merasa kesal karena kenapa Sue Er baru muncul. Dan karena terpaksa, ia pun tetap terima sebagai bawahan dari Wentian. Yang hal itu justru membuat Senior Ji menjadi kesal. Kembali ke Yunce yang berpikir jika ide membagi dunia memanglah bagus. Dan Wentian pun mulai senang karena akhirnya bisa menipu Yunce. Lagi pula, setelah mendapatkan cermin samsara, maka aku akan membunuhmu.
Walaupun begitu, Yunce menolak karena memiliki satu masalah. Dan Wentian bertanya, memangnya apakah masalah itu? Yunce menjelaskan, jika aku tak mau berdiskusi dengan binatang iblis sepertimu. Mendengar hal itu sontak membuat Wentian menjadi semakin marah. Dan ia mulai menghunuskan pedangnya ke arah Yunce. Tapi tanpa diduga, justru pedangnya malah dibuat patah. Wentian tak percaya karena Dewa Phoenix saja akan sulit mematahkan pedang milikku. Bahkan Raja Iblis menyuruh Wentian untuk berhati-hati karena aku saja merasakan sebuah ancaman dari bocah ini. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Wentian mulai mengeluarkan pedang iblisnya. Yang hal itu membuat Yunce khawatir, padahal rencana teknik pembunuhku hampir selesai. Sedangkan Wentian memuji Yunce yang mampu bertahan sampai selama ini. Tapi sayang, sekarang diriku harus membunuhmu sepenuhnya. Wentian melesat dengan sangat cepat, bahkan sampai terjadi adu kekuatan di antara mereka. Yang hal itu membuat ledakan besar di sekitar tempat tersebut. Saat itu, Yunce tak menyangka jika Wentian mengeluarkan kekuatan aslinya. Dan lagi-lagi Wentian tertawa melihat kelemahan dari Yunce. Sehingga Wentian bergegas kembali menuju ke arahnya. Yunce menyadari jika aku butuh waktu 15 menit lagi. Oleh karena itu, ia harus bisa menahan semua serangan Wentian. Sehingga adu tebasan di antara mereka pun tak bisa terhindarkan. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 83 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.